Anda pernah dengar cerita klasik tentang beberapa orang buta yang mencoba menggambarkan seekor gajah. Yang satu pegang belalai, bilangnya gajah itu kayak ular gitu ya. Oh iya yang itu. Terus ada yang pegang kaki dibilang mirip pohon kan? Betul. Satu lagi pegang telinga, nyimpulinnya gajah itu kayak kipas. Semuanya kan ada benernya dikit. Tapi yang nggak ada yang bener-bener paham gajah itu gimana seutuhnya. Analogi yang bagus banget. Nah, ini rasanya pas banget buat menggambarkan dunia pembentukan strategi. Sumber kita kali ini, bab 12 dari buku Strategi Safari, judulnya aja udah, wah, provokatif nih. Oh iya, apa tuh judulnya? Tunggu dulu, bapak-bapak dan ibu-ibu, Anda belum bertemu binatang itu seluruhnya. Keren kan? Menarik sekali. Jadi ini semacam peringatan gitu ya, jangan cepat puas. Kayaknya gitu deh. Setelah kita kemarin udah menjelajahi berbagai sudut pandang 10 aliran pemikiran strategi yang beda-beda itu, ada yang super terstruktur, ada yang lebih organik. Nah, sekarang kayaknya waktunya kita mundur sedikit. Mundur buat lihat gambaran besarnya, gitu maksudnya. Ya, tujuannya bukan lagi bedah bagian per bagian kayak kemarin, tapi coba lihat, apa sih sebenarnya binatang yang kita sebut pembentukan strategi ini kalau dilihat secara keseluruhan? Oke, saya paham arahnya. Jadi, kajian kita kali ini bakal fokus merangkum dan mencoba memahami lanskap pembentukan strategi ini secara lebih utuh, dipandu bab 12 ini tentunya. Pertanyaannya nih, kenapa sih penting banget kita paham semua bagian yang beda-beda itu, belalai, kaki, telinga, buat benar-benar bisa menghargai gajah strategi secara utuh? Nah, justru di situ kuncinya menurut saya. Dengan kita paham evolusi pemikiran strategi, terus juga tahu perdebatan dan isu-isu penting yang muncul dari kacamata yang beda-beda, itu membekali kita jadi lebih kritis. Maksudnya biar nggak gampang ikut-ikutan gitu ya? Betul, biar kita nggak gampang terjebak dalam satu kebenaran tunggal atau ya dogma tertentu lah. Ini bukan cuma soal tahu ada banyak pohon, tapi lebih ke paham gimana pohon-pohon itu ngebentuk hutan yang ya ampun kompleks dan saling terkait. Oke, menarik. Mari kita mulai deh. Kita coba lihat lagi perjalanan kita kemarin ya. Ingat kan, ada banyak banget lensa buat melihat proses strategi. Ada yang lihatnya sebagai hasil perencanaan formal yang rapi, analitis gitu. Iya, yang terstruktur banget itu. Tapi ada juga yang lihatnya sebagai buah dari pembelajaran bertahap, atau intuisi tajam pemimpin, bahkan mungkin hasil tarik-menarik kepentingan internal kan? Nah, iya. Dan poin krusial yang ditekankan sumber kita ini gini. Setiap aliran pemikiran itu memang berhasil menangkap satu aspek penting dari proses strategi. Nggak bisa dipungkiri, entah itu pentingnya analisis pasar, atau kekuatan visi pemimpin, atau gimana organisasi belajar. Semuanya penting ya? Penting, tapi seperti kata buku ini, nggak ada satupun dari aliran ini yang punya visi untuk melihat keseluruhan binatang. Masing-masing tuh ngasih perspektif berharga, tapi ya parsial, sebagian aja. Saya suka tuh penekanan di parsial itu. Bener juga sih. Dan kalau kita lihat sejarahnya, fokus dalam studi dan praktik strategi ini kayaknya geser-geser terus ya. Bisa dibilang gitu. Sumber kita ini kan menggambarkan semacam evolusi ya. Atau mungkin lebih tepatnya pergeseran penekanan. Era 70-an itu kan didominasi banget sama perencanaan strategis formal. Iya, zamannya buku tebel rencana strategis itu ya. Nah, masuk 80-an, gantian, analisis posisi kompetitif ala positioning school yang naik daun. Terus 90-an dan setelahnya, kita lihat penekanannya geser lagi ke arah pembelajaran organisasi, kapabilitas internal, konfigurasi, sampai transformasi. Betul. Dinamika ini nunjukin kalau bidang strategi itu sendiri nggak diem. Dia terus belajar, berkembang. Tapi, di sisi lain sumber kita juga ngasih catatan kritis nih. Apa tuh catatannya? Pergeseran ini kadang rasanya kayak ngikutin mode manajemen sesaat aja gitu. Kayak fashion ya, ganti-ganti tren. Mirip, kemarin ngomongin perencanaan, hari ini positioning, besoknya semua latah soal learning organization, terus pada rame soal transformasi. Penting sih buat lihat ini bukan sekedar tren, tapi ya juga bagian dari upaya kolektif meskipun kadang kurang terarah buat memahami fenomena strategi yang emang kompleks banget. Nah, ini dia nih, bagian yang menurut saya paling menantang sekaligus menarik dari bab 12 ini. Perbedaan cara pandang antar aliran itu ternyata melahirkan beberapa pertanyaan fundamental yang seringkali penuh ketegangan.
bahkan kontradiksi. Betul, banyak paradoks di sana. Sumber kita nyebutnya sebagai upaya menjinakkan belantara manajemen strategis. Keren ya istilahnya. Coba kita bedah deh beberapa ketegangan kuncinya. Boleh. Apa aja tuh? Salah satu yang paling klasik itu soal kontrol. Seberapa jauh sih proses strategi itu sebaiknya dirancang secara sadar dan terstruktur dari atas yang disebut deliberate versus dibiarkan tumbuh dan muncul secara organik dari bawah atau dari pengalaman yang namanya emergent. Ah, iya. Itu perdebatan klasik banget. Ini kan pertentangan mendasar antara misalnya aliran perencanaan yang percaya banget sama analisis dan jadwal detail dengan aliran pembelajaran yang lebih menekankan adaptasi dan eksperimen seiring waktu. Gimana tuh kita menavigasi dilema ini di lapangan? Ini memang dilema abadi ya. Dan sumber kita nggak nawarin jawaban gampang, pilih salah satu aja. Justru tantangannya adalah gimana organisasi bisa nyiimbangin keduanya. Jadi bukan pilihan A atau B ya? Bukan. Kebutuhan akan arah yang jelas, yang deliberate, itu perlu diimbangi sama kelenturan buat merespons kejutan dan belajar dari lapangan, yang emergent. Kalau terlalu kaku, ya Anda rentan sama perubahan. Tapi kalau terlalu cair juga, risikonya Anda kehilangan fokus dan arah strategis. Kuncinya itu di bagaimana keseimbangan ini dicapai, dalam konteks spesifik tentunya. Dan bukankah konteks, seperti yang selalu ditekankan buku ini, jadi penting banget di sini? Mungkin kalau industrinya relatif stabil, pendekatan yang lebih terencana bisa lebih dominan kali ya? Bisa jadi. Sangat mungkin. Tapi kalau di lingkungan yang penuh gejolak, banyak ketidakpastian, wah, kemampuan buat membiarkan strategi tumbuh secara emergent jadi krusial banget dong. Tepat sekali. Konteks itu raja. Nah, ini nyambung nih ke isu kunci lainnya yang saling terkait. Isu perubahan. Apakah esensi strategi itu ada di penciptaan stabilitas dan keunggulan yang tahan lama, atau justru pada kemampuan mengelola perubahan yang terus-menerus? Menarik. Jadi fokusnya di stabilitas atau perubahan? Iya. Terus kalau perubahan itu penting, gimana ritmenya? Apakah harus berupa lompatan besar, revolusioner gitu, kayak yang diyakini aliran konfigurasi? Mereka akan lihat perubahan itu kayak transformasi dari satu kondisi stabil ke kondisi stabil lainnya. Oh, jadi kayak pindah dari satu setting ke setting lain gitu ya? Kurang lebih begitu. Atau sebaliknya. Apakah lebih baik perubahan itu sifatnya incremental? Langkah kecil tapi berkelanjutan? Sebagaimana pandangan aliran pembelajaran. Wah, pertanyaan ini langsung ngaruh ke cara organisasi lihat dan respons dinamika di sekitarnya ya. Perubahan itu dilihat sebagai gangguan atau justru sumber peluang? Betul. Dan ini juga terkait sama dari mana ide-ide strategi baru itu muncul. Apakah selalu dari atas, dari sang visioner? Atau bisa juga dari bawah, dari orang-orang di garis depan? Bisa jadi. Atau dari luar, lewat adaptasi terhadap tekanan lingkungan. Pandangan soal perubahan dan sumbernya ini sangat mempengaruhi kultur inovasi dan adaptasi dalam organisasi. Oke. Ada lagi ketegangan lain? Ada dong, misalnya soal generik versus unik. Apakah strategi itu pada dasarnya bisa dipilih dari sekumpulan resep generik yang udah terbukti efektif? Kayak model-model di aliran positioning itu kan nawarin kerangka analisis kompetitif standar. Kayak Porter's Five Forces gitu ya? Nah, contohnya itu. Atau sebaliknya, apakah setiap strategi yang benar-benar unggul haruslah unik, diciptakan khusus berakar pada keunikan internal organisasi, seperti yang ditekankan aliran desain atau kewirausahaan? Mereka kan fokusnya ke visi dan kreasi yang khas. Ini nyentuh perdebatan soal sumber keunggulan kompetitif ya. Apakah dari posisi pasar yang cerdas atau dari kapabilitas internal yang susah ditiru? Dua-duanya kayaknya ada benernya juga. Benar. Dan terakhir nih, ada isu fundamental tentang siapa sang strategis. Siapa sih sebenarnya yang bikin strategi? Apakah CEO tunggal, sang arsitek utama, kayak pandangan aliran desain atau kewirausahaan? Yang model great leader gitu ya? Bisa jadi. Atau justru para analis dengan data dan laporannya kayak di aliran positioning. Atau jangan-jangan strategi itu produk kolektif dari seluruh sistem organisasi yang terus belajar. Seperti dalam aliran pembelajaran. Wah, makin kompleks nih. Atau malah
Ini yang sering dilupakan. Strategi itu lebih merupakan hasil negosiasi dan kompromi politik antar kelompok kepentingan internal. Ini pandangan dari aliran kekuasaan, yang lihat organisasi itu kayak arena politik. Wah, ini pertanyaan yang implikasinya gede banget soal struktur, partisipasi, sama budaya organisasi ya. Kalau kita percaya strategisnya cuma CEO, ya pendekatannya bakal beda banget dibanding kalau kita percaya strategi lahir dari proses kolektif atau bahkan politis. Persis. Dan poin penting dari bab 12 ini adalah menyadarkan kita bahwa semua pertanyaan ini soal kontrol, perubahan, keunikan, dan siapa strategisnya, itu nggak punya satu jawaban benar yang universal. Jawabannya sangat tergantung konteks, tergantung binatang spesifik yang lagi dihadapi. Berbagai aliran pemikiran ini sebenarnya ngasih kita bahasa dan lensa yang beda buat memahami kompleksitas pilihan-pilihan tadi. Oke, biar kita lebih kebayang nih beda-beda antar aliran ini, sumber kita kan nawarin beberapa kerangka ya. Salah satunya itu kayak peta lanskap strategi. Coba bayangin peta dua dimensi deh. Oke, saya coba bayangkan. Satu sumbu ngukur sejauh mana lingkungan eksternal dianggap bisa diprediksi dan dikendaliin. Sumbu lainnya ngukur sejauh mana proses pembentukan strategi internal dianggap rasional dan terencana versus lebih alami, intuitif, atau bahkan politis. Aliran perencanaan sama positioning itu cenderung ada di kuadran di mana lingkungan dianggap relatif stabil, bisa dianalisis, sementara proses internalnya sangat rasional, terstruktur. Jadi di pojok terkendali dan rasional gitu ya? Betul. Sebaliknya, aliran kayak kognitif yang fokus ke cara berpikir strategis atau pembelajaran dan kekuasaan itu cenderung ada di wilayah di mana lingkungan lebih nggak terduga dan proses internalnya lebih bersifat organik, psikologis, atau politis. Ini ngebantu kita ngenali asumsi dasar yang beda dari tiap pendekatan. Ada lagi metafora visual lain yang saya suka banget dari sumber ini, yaitu tentang arah pandang yang beda dari tiap aliran. Seolah-olah tiap aliran itu punya fokus perhatian yang khas gitu. Oh iya, yang itu juga menarik. Aliran perencanaan sama positioning, misalnya, digambarin lihatnya ke depan, fokusnya meramal, analisis tren masa depan. Aliran desain lihatnya ke atas, nekankan konsep besar, visi menyeluruh dari pucuk pimpinan. Sementara itu, aliran kognitif lihatnya ke dalam, pengen paham kotak hitam pikiran para strategis, bias kognitifnya gimana. Aliran budaya dan sumber daya lihatnya ke bawah atau ke dalam juga, nekankan akar budaya organisasi atau fondasi sumber daya uniknya. Terus aliran pembelajaran sama kekuasaan juga cenderung lihat ke bawah ya, fokus ke detail operasional, pembelajaran dari akar rumput, atau dinamika politik internal. Iya, mereka fokus di situ. Lalu ada aliran kewirausahaan yang lihatnya keluar dan bahkan melampaui batas, nyari visi unik dan terobosan baru. Dan terakhir, aliran lingkungan yang cenderung lihat ke belakang atau ke sekeliling, nekankan gimana kekuatan eksternal ngebentuk dan membatasi pilihan organisasi. Lengkap ya arah pandangnya? Lengkap banget. Ini kayak pengingat ya, kalau kita terlalu fokus ke satu arah pandang aja, misalnya cuma sibuk lihat ke depan dengan analisis pesaing, kita bisa jadi buta sama apa yang terjadi di bawah kayak pembelajaran internal atau mengabaikan pentingnya visi yang lihat ke atas dan melampaui. Itu poin yang sangat penting. Metafora ini nyadarin kita soal potensi blind spots kalau kita terlalu terpaku pada satu kacamata aja. Kita mungkin kehilangan wawasan krusial dari perspektif lain. Oke. Kita udah bedah nih berbagai bagian dari si gajah strategi ini, berbagai aliran, isu kunci, peta, arah pandang. Nah sekarang gimana semua ini nyatu? Apakah kesimpulannya kita harus memilih satu aliran favorit terus ngabaikan yang lain? Wah, ya jangan gitu dong. Sumber kita dengan tegas bilang enggak gitu. Justru bab 12 ini berargumen kalau praktik strategi di dunia nyata itu seringkali jauh lebih berantakan, campuran dari berbagai pendekatan. Berantakan ya? Kedengarannya agak negatif. Nah, tapi berantakan di sini bukan berarti negatif loh. Sumber kita malah melihatnya sebagai tanda kedewasaan. Praktik strategi yang efektif itu seringkali nggak ngikutin satu teori rapi secara kaku. Tapi secara pragmatis, dia mengintegrasikan elemen-elemen dari berbagai aliran sesuai kebutuhan situasi. Jadi malah bagus ya kalau berantakan tapi pas gitu. Bisa dibilang begitu. Yang justru dikritik itu kecenderungan buat latah ngikutin mode manajemen terbaru secara membabi buta.
Ah, ini menarik. Jadi kritikannya bukan ke banyaknya teori, tapi ke cara kita pakainya ya. Kayak buru-buru adopsi learning organization, padahal sebelumnya fanatik sama positioning, terus ganti lagi ke transformasi tanpa henti. Seolah-olah ada satu obat mujarab yang ganti-ganti terus. Persis, sumber kita ngutip kalimat yang menurut saya kena banget. Kita butuh praktek yang baik, bukan teori yang rapi. Praktik yang baik bukan teori yang rapi. Oke, saya catat itu. Nah, praktek yang baik ini seringkali melibatkan keseimbangan dan integrasi yang bijaksana. Bukan sekedar adopsi buta. Praktek yang baik mungkin aja gabungin analisis pasar yang tajam dari positioning dengan pemahaman mendalam soal budaya dan sumber daya unik dari cultural resource base. Terus dibingkai sama visi kepemimpinan yang kuat dari desain entrepreneurial. Sambil terus belajar dan adaptasi dari pengalaman, dari learning. Itu baru keren. Jadi, kalau kita balik lagi ke analogi awal si gajah tadi, ini bukan soal milih antara belalai, atau kaki, atau telinga ya, Bukan sama sekali. tapi soal memahami gimana semua bagian itu nyambung dan ngebentuk seekor gajah yang utuh dan hidup. Pembentukan strategi itu kompleks banget, multidimensi. Nggak ada satu cara terbaik universal. Nilai sesungguhnya buat Anda sebagai pembelajar atau praktisi strategi itu ada di kemampuan buat melihat keterkaitan antar berbagai perspektif ini. Gimana analisis eksternal, lihat ke depan sekitar, nyambung sama kapabilitas internal, lihat ke bawah, dalam. Gimana visi besar, lihat ke atas luar, bisa diterjemahin jadi tindakan dan pembelajaran konkret di seluruh organisasi. Lihat ke bawah. Jadi tujuannya memahami keseluruhan binatang itu ya. Betul, dalam konteks spesifik yang Anda hadapi. Ini bukan tentang milih satu aliran, tapi tentang mengintegrasikan wawasan dari berbagai aliran yang relevan secara cerdas. Oke, jadi sebagai penutup nih, mungkin ada beberapa pertanyaan reflektif yang bisa Anda bawa pulang dari pembahasan kita kali ini ya. Coba deh, renungkan sejenak. Silakan, silakan. Gimana sih kecenderungan pendekatan strategi di organisasi Anda? Atau bahkan dalam cara Anda pribadi berpikir tentang strategi? Apakah terasa condong banget ke satu aliran tertentu? Misalnya, sangat analitis dan terencana, atau justru sangat intuitif dan reaktif? Udah ada belum upaya sadar buat menyeimbangkan dan mengintegrasikan berbagai pendekatan? Pertanyaan yang bagus untuk refleksi. Terus, setelah kita nyentuh berbagai bagian dari gajah strategi ini, perencanaan, posisi, pembelajaran, visi, budaya, politik internal, dan lainnya, bagian mana ya yang mungkin selama ini terasa kurang dapat perhatian atau bahkan terabaikan dalam konteks Anda? Ada nggak sudut pandang yang perlu Anda eksplorasi lebih jauh? Ini bisa membuka mata. Dan pertanyaan pamungkasnya nih, dengan bekal pemahaman tentang kompleksitas dan berbagai perspektif ini, apakah Anda merasa lebih siap untuk menghadapi keseluruhan binatang strategi itu? Nggak lagi cuma terpaku pada satu bagian aja, tapi mencoba melihatnya secara utuh dalam segala kerumitannya. Semoga kajian kita kali ini bisa membantu ya.